Iya, Maduro. Maduro main Kita- ambil tuh dari istana main ambil aja tuh. Iya. Tapi ini memang kita bicara Maduro nih, kita jadi teringat sama Madura nih, Mas. Jadi lo lihat Maduro kayak apa, Le? Kasus ini. Gimana Amerika ya? Sebenarnya sih ini bukan sesuatu yang baru Amerika melakukan hal yang seperti ini. Oh iya. Misalnya dulu Panama, dia selalu masuk ke yang tidak sesuai sama dia atau dia kepentingannya terganggu, dia main masuk aja itu. Di Amerika Selatan, Amerika Latin misalnya, udah berapa negara tuh? Iya, Kuba lu Teluk Babi sama tuh gagal. Ya, bahkan yang terakhir Venezuela ini, tanggal dan bulannya, bulan dan tanggalnya sama persis ketika Noriega. Nah, yang kedua, ini kan mulai muncul juga tuh dari siapa ya, jenderal cewek itu, Oh iya. Panglima bagian selatan atau apa itu. Yang jelas-jelas clear dia memetakan Amerika Latin. Amerika Latin. Nah, gimana kepentingan Amerika akan terganggu tuh dengan apa yang terjadi di Amerika Latin. Contoh misalnya, kita bicara soal belum apa-apa sebenarnya belakangan ini aja kepentingan soal dolar, transaksi perdagangan dunia. Dolar ini kan makin ini sekali nih, makin kecil. Betul. Contoh misalnya kayak Gaddafi. Gaddafi itu dijatuhkan hanya juga kaitan dengan dolar. Betul. Bahkan karena Gaddafi waktu itu mau buat mata uang Afrika. Bagaimana mungkin Gaddafi yang dia tuh sangat memanjakan warga negaranya tetapi bisa jatuh tuh. Ini di dalam sejarah itu luar biasa jatuhnya Gaddafi itu. Karena Gaddafi itu semuanya gratis. Tidur dia di tenda, bisa kayak gitu-gitu. Nah, tetapi gue melihat ini kaitan juga kepentingan Amerika, tetapi juga kaitan misalnya lebih melihat kepada inilah ada sebuah kita lagi dipertontonkan pemimpin dari generasi baby boomers, Le. Kalau misalnya lu lihat sekarang kayak Gaddafi kayak gini, Trump seperti ini, maka lu akan teringat kepada Hitler. Lu akan teringat kepada Mussolini. Jadi orang-orang boomers dulu, malah itu bukan boomers kali ya. Oh, sebelum boomers tuh. Oh iya. Sebelum boomers. Yang mereka itu berani itu membanjiri rakyatnya dengan darah. Untuk kekuasaan, untuk ekonomi, dan sebagainya misalnya. Nah, berbeda dengan perkembangan ke sini. Kita lihat munculnya pemimpin-pemimpin dari generasi milenial. Yang mereka lebih toleran, lebih empati. Contoh misalnya Mamdani, wali kota New York. Gimana mungkin itu di negara Amerika yang benar-benar pro-Israel dan sebagainya, berbalik itu menjadi anti-Zionis misalnya seperti itu. Yang kedua, dia menentang kebijakan Trump dalam invasi ke Venezuela. Nah, jadi ini gue melihatnya tidak juga semata soal politik dalam negeri Amerika, tetapi juga dalam konteks itu tadi. Ini kaitan dengan generasi nih. Kalau gue ngelihat kayak kasus Venezuela, kasus Ukraina gitu kan, itu kan kelihatan bahwa misalkan Venezuela tuh dekatnya sama Rusia dan Cina ya. Iya. Tetapi ketika Amerika ngambil Maduro, Cina dan Rusia reaksinya diam aja tuh. Enggak dong, langsung bereaksi kan? Iya, coba dalam kalimat diplomatis kan. Diplomatis. Tidak pengerahan pasukan kan. Dia menentang, iya. Kan tidak aksi.
Tidak ada satupun negara yang setuju kan, menentang semua. Tapi kan semua diam tuh. Iya, karena kalau menurut gua tidaknya itu. Kalau misalnya mereka bergerak juga, ngeri kali tuh perang dunia keempat tuh. Jadi gua ngelihat Ketiga tuh perang dunia ketiga tuh. sama seperti ketika Israel ngeganyang Gaza. Ya sama ketika Israel sekarang menyerang Iran. Jadi semua kan hanya ribut di diplomasi kan. Iya, Tetapi tidak ada pergerakan fisik. nggak ada. Jadi gua ngelihat sepertinya ini awal mula dari terbentuknya blok-blok baru. Ada BRICS. Zaman dulu ada blok timur, blok barat. Blok kan? barat. Nah, sekarang mungkin ada blok-blok yang lain. Iya. Mungkin bisa jadi 3 blok nih sekarang. Iya, Tetapi ini kayak seperti pengkaflingan dunia dalam tanda petik ya. iya. Gue ngelihatnya trennya. Iya, menarik tuh. Jadi misalkan Cina, Rusia berbagi apa, Eropa berbagi apa dan seterusnya. Tapi itu, iya. Nah, gue ngelihatnya itu. Jadi Maduro di dalam negeri gitu, ya pecah di dalam negeri pro Maduro. Tapi orang Venezuela yang di luar negeri, diasporanya Venezuela, itu setuju loh tindakan Trump. Iya. Karena mereka mengatakan Maduro tuh kejam loh, bla 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 bla. Iya. Artinya terjadi pergerakan. Kalau ngelihat misalkan Amerika di dalam ada Mamdani segala macam, gue ngelihat simple kan. Buat warga negara Amerika, lu mau Israel mau apa bukan, mereka dalam tanda petik nggak peduli banget. Tapi mereka concern pemimpin gua mencukupi kebutuhan gua nggak. Kenapa si Mamdani terpilih? Karena dia pro buruh. Dan itu basis dia kan buruh kan. Karena kebijakannya adalah kebijakan pro buruh. Jadi dia kalau soal pro Israel apa anti Israel segala macam, warga negara New York tidak melihat itu sebagai handicap tuh, obstacle. Kalau gue ngelihatnya Amerika, kenapa sih Trump di dalam negeri gitu bahkan mayoritas tuh mendukung bahkan. Karena isu Amerika kehilangan wibawa di dunia itu udah tahu tuh. Terutama di zaman Biden kan. Jadi ketika Trump galak begini, warga Amerika malah bangga. Ya, tapi gue melihat gini, ini nih yang gue makin kesini itu makin mengkhawatirkan. Di era yang penjajahan zaman dulu, di Perang Dunia Pertama dan Kedua, itu ternyata muncul lagi nih sekarang. Artinya keinginan penjajahan tuh kan tadinya kita membayangkan penjajahan itu tidak secara langsung, tetapi dengan ekonomi, dengan apa gitu loh. Nah, tetapi dengan kita lihat fenomena ini, maka kita melihat bahwa ambisi invasif itu loh, fisik, itu masih ada dan muncul lagi gitu loh. Nah, gue nggak peduli tuh yang misalnya di sana dan sebagainya, tetapi ini di dalam negeri ini harus early warning system harus muncul nih. Betul. Karena tidak menutup kemungkinan negara besar itu bisa masuk ke kita kayak gitu juga. Iya. Pasti kalau itu dipastikan. Nah sekarang yang lebih menarik lagi, ini operasi yang dilakukan oleh Amerika ini luar biasa nih. Karena mereka mempersiapkannya berbulan-bulan. Dan itu dihitung semuanya tuh. Betul. Maka ketika serangannya pun luar biasa, pengerahan pesawatnya dan sebagainya ya. Nah, ini kan kali kedua tuh sama seperti kayak Obama ya. Ketika era Obama menginikan Osama bin Laden. Ya. Dia di mana, di Pakistan. Dan itu mirip penyiapannya dan sebagainya gitu loh. Hanya memang yang ini dipakainya Delta kan. Kemarin Delta. Nah, yang lebih menarik lagi, gimana teknologi bermainnya sangat canggih tuh. Gimana radar di sana itu dijam misalnya gitu, dengan tingkat yang sangat tinggi sekali. Nah, sementara kita belum ngerti nih pertahanan kita nih. Dari sisi misalnya teluh gitu. Dulu Kasat, gue masih inget ketika Kasatnya Budiman ya. Ketika Jenderal Budiman menjadi Kasat, dia clear tuh kebijakannya itu lari itu ke teknologi. Tetapi teknologi dalam negeri
yang berkaitan dengan drone malah tuh. Ya, ya. Tetapi setelah era Budiman tuh kayaknya ngilang lagi. Walaupun sekarang kalau kita lihat misalnya di Papua ya, di Papua tuh dipakai tuh drone misalnya kayak gitu. Jadi intinya menurut gua ini hati-hati di kita, jangan sibuk ngurusin politik yang rame terus politik, tetapi pertahanan kita Lemah. rapuh. Ya, dan itu sudah setidaknya gua membaca itu 3-4 kali Prabowo mengatakan itu. Kemudian pertahanan itu, makanya kan dia beli banyak senjata tuh. Kemudian mau bahkan drone pun, atau kalau nggak salah kan drone sekarang tuh paling canggih itu salah satunya Turki kan. Yang kedua, dari kalau ngobrol dengan teman-teman di tentara, perang asimetris itu mereka juga sangat fasih. Cuman memang kendalanya itu anggaran kita nggak ada. Iya. Terbatas, bukan nggak ada, anggarannya terbatas. Nah kalau gua ngelihat itu apa yang kayak lu bilang tadi, gua sih ngelihat ini awal terjadinya blok-blok baru nih di dunia nih. Iya. Misalkan nih tiba-tiba lah Cina latihan perang di Taiwan. dan Amerika kan biasa-biasa aja tuh. Iya. Yang kedua tiba-tiba Thailand, Kamboja, kemudian tiba-tiba lah Korea Utara tuh presiden yang bengal itu. India, Pakistan. Nah itu gua sih ngelihat akan ada blok-blok baru. Iya. Sebetulnya ini bukan new economic, tata dunia baru lah. Tata dunia baru. Gue setuju tuh. Karena itu juga seiring dengan munculnya China menjadi raksasa dunia ya. Betul. Jadi contoh gimana China sudah tadinya tidak pernah merambah ke Afrika, tiba-tiba masuk Afrika. Amerika Latin yang tidak tersentuh, tiba-tiba dia masuk ke misalnya ke Amerika Latin. Sebetulnya itu dari tahun 30 dan itu udah diketahui. Misal contoh gampang sederhana aja. Negara-negara yang gede ini, yang ribut itu, di PBB mereka adalah pemegang hak veto. Iya, hak veto. Jadi Cina pun sudah itu pemegang hak veto. Amerika hak veto. Rusia hak veto. Nah, kalau gua ngelihatnya akan ada blok-blok baru. Ya. Nah, justru menurut gua ini tantangan besarnya ada di presiden ya, di Prabowo, di Indonesia lah, Prabowo. Karena dengan terbentuknya blok-blok baru ini, disinilah peran-peran negara non-blok, yakni Indonesia, untuk berperan di situ. Dan gua ngelihat Prabowo membaca itu sebagai orang, walaupun misalnya kita kan G7, tapi kita juga di BRICS. Di BRICS. Kemarin kan misalkan dia pergi ke Malaysia, pergi ke mana, keliling dunia segala macam. Gua ngelihat tuh ya oke. Sebagai seorang jenderal perang gitu, dia tahu lah itu. Tapi awal terbentuknya blok ini, nah yang gua justru menggarisbawahi yang lu bilang. Jangan sampai kita adem ayem dengan ribut dengan urusan politik nggak jelas. Misal contoh, kita tahulah bahwa ada peran-peran negara-negara Amerika, Israel, demo Gen Z di Iran. Jangan dianggap enteng loh. Kayak dulu Arab Spring-nya. Itu Gen Z loh itu. Nah kayak kasus Iran jangan dianggap remeh loh. Kalau kita tidak hati-hati memaintain di dalam, itu bisa meluas loh. Gitu. Nah, itu yang gue bilang tuh. Dan Indonesia negara kaya pasti diincer. Ya kan? Amerika nggak akan nyaplok Venezuela kalau Venezuela miskin. Dia cadangan emas, cadangan minyak gede banget. Coba dia negara miskin, Amerika nggak akan ambil. Tiba-tiba Israel mengakui kemarin Somaliland. Ya, itu tuh sama Israel. Itu buat gua itu blok baru tuh. Ya, ini tatanan dunia lagi mengalami turbulence. Iya, kalau gua ngelihat ini untuk menuju kestabilan baru. Kestabilan baru. Gua ngelihatnya seperti itu. Ya udahlah, kita lihat deh kayak apa nih perkembangannya. Mengerikan juga kalau misalnya tiba-tiba diadili di New York, hukumannya mati loh. Ya, kalau buat gue selama itu, ya Amerika kan ngomong gue urusin tuh Venezuela, minyaknya, emasnya segala macam.
Iya. Kalau gua ya Sementara kalau misalnya rakyat Venezuela pada kelaparan semua, ya mendingan diurus Amerika dong kalau misalnya kayak begini. Wah, ngeri juga tuh. ya itu kan apa ujungnya kan perut di situ. Iya. Ada ekonomi di situ. Itu pertempuran kan lu bilang nih, banyak juga warga negara Venezuela yang seneng. Artinya adalah antara perut dan nasionalisme tipis sekali nih. Itu. Nah di kita Ya, sudah. hati-hati tuh, hati-hati. Lagi-lagi kalau gua menggarisbawahi lu, ini Purbaya kerja keras bagaimana Kerja keras. memelihara perut Ya. warga kita kenyang ini. Ya, karena yang mengalahkan kekuasaan itu hanya persoalan perut.